Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya ilmiah kelompok 10 yang berjudul Pengaruh Zat Pewarna pada Jajanan terhadap Kesehatan Mahasiswa PPKU ST24. Sebelum saya menyampaikan hasil dari penelitian kami, saya ingin memperkenalkan para anggota yang telah bekerja sama menyelesaikan penelitian ini, yaitu ada Adila Khairunisa, Anita Maharani Albarkah, Anya Liria, Fala Ahmadanu, Muhammad Hafiz Asidik, dan Restu Arifani. Oke, selanjutnya ada daftar isi. Selanjutnya akan ada 4 hal yang akan saya sampaikan selama kurang lebih 5 menit ke depan, yaitu ada latar belakang, lalu rumusan masalah, ada juga hasil dan pembahasan, serta ada simpulan. Langsung saja, latar belakang. Alasan kami melakukan penelitian ini dikarenakan masih banyaknya makanan yang menggunakan zat pewarna sintetis dan masih banyaknya konsumen yang tidak mengenali dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna sintetis. Jadi di sini kami mencari tahu mengenai dampak dan pengaruh penggunaan pewarna sintetis pada jajanan. Selanjutnya ialah rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh zat pewarna sintetis pada jajanan terhadap kesehatan mahasiswa PPKU ST24. Mungkin sudah banyak info-info yang bertebaran mengenai dampak mengerikan jika kita terlalu sering mengkonsumsi jajanan. Mungkin akan timbul berbagai penyakit seperti kanker, gangguan ginjal, bahkan ada yang menyebutkan hingga autism. Maka kami memastikan apakah hal tersebut dipengaruhi oleh pewarna pada jajanan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Oke, sebelumnya akan saya beritahu terkait data-data yang akan saya sampaikan. Kami dapatkan dari kuesioner yang telah kami sebar dan telah diisi oleh mahasiswa PPKU ST24 secara daring. Oke, langsung saja yang pertama ya, pada gambar 1. Bisa kita perhatikan dari diagram tersebut bahwa mahasiswa PPKU ST24 lebih banyak yang tidak menyukai jajanan yang berwarna mencolok, yaitu sebanyak 55,1%. Namun seperti yang kita semua tahu bahwa saja selisihnya hanya sedikit dari yang menyukai makanan yang berwarna mencolok. 5,1% berbanding 44,9%. Oke, selanjutnya ada gambar 2, histogram frekuensi mengkonsumsi jajanan berwarna. Dari data kedua bisa kita ketahui seberapa sering mahasiswa PPKU ST24 mengkonsumsi jajanan berwarna. Kami memberikan pilihan dari rentang 1 sampai 5 dan rata-rata mereka memilihnya ya di 3, yang menunjukkan mereka cukup sering mengkonsumsinya makanan yang berwarna tersebut. Namun, yang menarik di sini ialah tidak adanya yang mengisi 1. Itu berarti mereka semua mengkonsumsi makanan yang menggunakan pewarna. Oke, berikutnya gambar 3. Berikut ini ialah data yang menunjukkan seberapa sadar mereka apakah jajanan yang mereka makan mengandung pewarna. Dan dari data dapat kita lihat bahwa 71,4% memilih iya, 10,2% memilih tidak, dan sisanya beragam. Ada yang menunjukkan ketidaktahuan, juga keraguan. Data ini menunjukkan bahwa hampir semua jajanan yang dikonsumsi mengandung pewarna. Ya, sebanyak 71,4%. Oke, selanjutnya gambar keempat. Oh ya, dari data sebelumnya kan kita mengetahui bahwa jajanan yang dimakan oleh mahasiswa ST24 mengandung pewarna. Maka berikutnya di sini kami mencari tahu seberapa tahu mahasiswa ST24 mengenai pewarna yang digunakan dalam jajanan. Dan dari 62% dari mereka tidak tahu akan pewarna yang digunakan pada jajanan tersebut. Lalu 18,4% sadar akan penggunaan pewarna sintetis. Dan juga 17,3% sadar akan pewarna alami yang digunakan dalam jajanannya. Dan sisanya ragu akan pewarna yang dikonsumsi pada jajanannya. Oke. Oh iya, dari data ini juga menunjukkan bahwa banyaknya mahasiswa PPKU ST24 yang tidak tahu akan pewarna yang mereka konsumsi. Oke, selanjutnya ialah
gambar 5 dan gambar 8. Oke. Lalu pada data berikutnya menunjukkan seberapa pengaruhnya pewarna makanan yang dirasakan setelah mengkonsumsinya. Kami memberikan pilihan dari rentang angka 1 sampai 10. Dan di data yang terlihat, paling banyak pada mereka mengisi di rentang 5, 6, 7, dan 8. Ini menunjukkan cukup berpengaruh jajanan berwarna yang dapat dirasakan oleh mahasiswa PPKU ST24. Yang menarik dari data ini ialah adanya 3,1% yang memilih angka 1. Hal ini menunjukkan adanya beberapa mahasiswa yang tidak merasakan pengaruh dari jajanan berwarna. Pada bagian ini kita juga dapat mengetahui data pengaruh pewarna makanan, khususnya pewarna sintetis, sebanyak 72,4% mengalami dampaknya, dan sisanya tidak berdampak, 27,6%. Oke, selanjutnya ialah data yang menunjukkan seberapa tahu mahasiswa PPKU ST24 mengenai zat pewarna sintetis yang digunakan pada jajanan, yaitu sebanyak 52% mengisi mengetahui. Lalu data di bawahnya ialah nama-nama pewarna sintetis yang diketahui oleh ke-25% mahasiswa PPKU ST24. Di antaranya ialah rodamin B, tartazin, serta FCFCI. Oke, itu adalah ketiga nama pewarna yang banyak diketahui oleh mahasiswa PPKU ST24. Selanjutnya, gambar 7. Berikut ini ialah data terakhir yang kami dapatkan mengenai seberapa tahu mahasiswa PPKU ST24 terhadap dampak pewarna sintetis yang mereka konsumsi. Dan dapat kita lihat bahwa 71,7% mengetahui bahwa pewarna sintetis yang mereka konsumsi pada jajanan memiliki dampak. Tidak hanya sampai di situ, lalu kami kembali mensurvei dari 71,7% yang terdampak tadi untuk kami tanyakan apa saja yang mereka rasakan setelah mengkonsumsi jajanan berpewarna. Dan dari hasil survei, kami mengetahui dampak paling tinggi yang mereka rasakan ialah batuk, serta sakit tenggorokan, mual dan diare, serta berbagai macam gangguan pencernaan. Dan yang menarik di sini adalah tak sedikit pula yang mengisi kanker, tumor, alergi pada kulit, serta gangguan saraf dan juga otak. Saya sungguh kaget ketika mengetahui hasil data survei, bukan hanya karena sangat beragamnya dampak yang mereka rasakan, tapi karena cukup banyaknya teman-teman saya yang mengalami penyakit mengerikan. Dan semoga hal itu sudah berlalu dan dapat mereka jadikan pelajaran. Selanjutnya, sudah masuk kesimpulan. Jadi, dari hasil data yang telah kami dapatkan, bisa kami simpulkan bahwa mahasiswa PPKU ST24 sudah mengalami berbagai dampak kesehatan dari mengkonsumsi jajanan berpewarna. Walau tidak banyak, ternyata ada juga responden yang terkena penyakit serius seperti kanker, tumor, serta gangguan saraf dan juga otak. Yang berarti kadar dari zat pewarna sintetis yang dikonsumsi sudah berada pada batas tidak wajar. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa pewarna pada jajanan memang mempengaruhi dan sangat berdampak. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada mahasiswa PPKU ST24, kami mengimbau sebaiknya mengurangi mengkonsumsi jajanan yang mengandung zat pewarna. Warna yang mencolok memang menarik, namun untuk dimakan belum tentu baik. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.